Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Masih bersama dengan saya, Dr. Abdul Latif. Saya akan kembali sharing kepada rekan-rekan semua tentang bagaimana menjadi seorang pembicara yang handal. Bagaimana caranya Anda, setiap orang, termasuk kita semua yang menyaksikan video ini, bisa menjadi seorang pembicara yang handal. Karena menjadi seorang pembicara yang handal adalah hak buat semua orang. Saya masih berada di Korea Selatan, dan pada momen kali ini saya berada di Mountain Sorak atau Gunung Sorak yang berada di Korea Selatan, dan ini adalah destinasi wajib untuk kita datang ke sini kalau Anda ke Korea Selatan. Saya tadi sudah naik ke puncak, nanti saya akan insert beberapa videonya untuk Anda semua. Dan video ini nanti juga termasuk saya akan jelaskan pada Anda juga nanti dalam perjalanan video di awal atau di akhir nanti untuk naik ke sana. Anda bisa naik kereta kabel yang disediakan di sana, lalu kemudian sudah sampai ke puncak, semi puncak, Anda akan bisa naik jalan kaki ke puncak Gunung Sorak. Menarik sekali di sana, saya pun akan insert videonya di sana. Dan pada momen kali ini, saya akan sharingkan kepada Anda semua tentang bagaimana menjadi seorang pembicara yang handal, khususnya adalah bagaimana teknik membuka presentasi. Karena seringkali orang membuka presentasi itu dengan cara yang salah atau keliru. Memang tidak ada ilmu pasti dalam presentasi, tetapi seringkali ketika kita salah atau keliru berbicara atau membuka sebuah presentasi, maka itu akan menentukan seperti apa sikap audiens. Ada 4 hal yang harus kita hindari saat kita membuka presentasi. Kenapa membuka presentasi ini sangat penting? Karena ibarat sebuah pesawat yang akan take off, maka take off itu sesuatu yang krusial. Termasuk saat landing. Landing pun adalah hal yang sangat krusial sekali. Nah, bagaimana saat itu kita menjaga diri kita saat take off dengan perfect, saat kita landing dengan perfect, sehingga kita selamat semuanya. Nah, ada 4 hal yang harus dihindari. Yang pertama adalah seringkali yang kita lakukan adalah kita melakukan sebuah presentasi dengan cara yang keliru. Apa itu contohnya? Adalah kita yang pertama adalah membuka dengan basa-basi yang basi. Nah, apa maksudnya membuka basa-basi yang basi ini? Misalnya, saat membuka presentasi, Anda lalu bilang kepada audiens, mohon maaf, saya Abdul Latif, saya semalam begadang, saya kurang fit nih. Jadi mohon maaf ya kalau saya tidak maksimal. Ketika Anda bicara itu pada audiens, yang terjadi apa? Audiens dalam pikirannya, waduh ini kurang fit nih pembicara kita. Belum udah minta maaf, belum maksimal katanya. Waduh, ini layak nggak sih didengarkan? Anda telah menurunkan kredibilitas Anda di depan audiens. Dan di sisi yang lain apa? Di sisi yang lain adalah Anda telah menghipnosis diri Anda sendiri atau mengafirmasi secara negatif diri Anda. Bahwasannya Anda kurang fit, Anda nggak usah keluarkan energi yang maksimal, toh kalaupun Anda tidak maksimal, Anda sudah minta maaf. Padahal audiens sendiri masih meragukan Anda. Itu yang hati-hati. Termasuk misalkan begini yang sering juga terjadi. Saya Abdul Latif, saya adalah pembicara pengganti. Mestinya saya presentasi, itu bukan saya, tapi teman saya. Saya 2 hari yang lalu baru kasih tahu, jadi saya belum siap. Jadi mohon maaf ya kalau saya belum siap. Sama hal ini, Anda telah menurunkan kredibilitas Anda depan audiens. Karena Anda udah bilang, ini kredibel nggak sih pengganti ini? Belum apa-apa udah bilang nggak siap. Saya layak nggak sih mendengarkan dia? Dan di sisi Anda telah menghipnosis diri Anda. Anda telah membuat diri Anda mengafirmasi negatif atas itu, bahwasannya Anda adalah pembicara pengganti. Jadi nggak perlu full power Anda bicara. Tidak terlalu antusias juga nggak apa-apa. Toh mereka sudah tahu Anda pembicara pengganti. Hati-hati. Ini bisa krusial. Itu yang pertama. Lalu lantas yang kedua apa? Yang kedua adalah mencuekin audiens. Nah, audiens dicuekin. Apa tuh maksudnya? Sapalah audiens, bikin bonding, bikin emosional, ikatan emosional dengan mereka. Caranya bagaimana? Bisa dilakukan di pra atau sebelumnya, bisa dilakukan saat presentasi di awal, atau saat bisa juga di akhir atau di tengah. Misalnya di awal, kalau Anda sebagai seorang pembicara, Anda datang lebih awal, lalu Anda bisa sapa audiens. Dari mana asalnya, tadi sini naik apa, kemudian pekerjaannya apa, atau misalkan kalau company yang berbeda, perusahaan apa, Anda sebagai apa di sana. Lalu Anda akan membuat satu ikatan yang sangat luar biasa di sana dengan mereka. Itu menarik. Ketika Anda sudah bonding, mereka kenal Anda kenal dengan mereka, mereka sudah percaya dengan Anda sudah sangat akrab dengan mereka, itu akan lancar sekali. Termasuk ketika di awal. Ketika Anda presentasi, apakah harus menyapa atau tidak mencuekin audiens itu dengan cara yang lama? Tidak mesti. Misalnya di awal, apa kabar rekan-rekan semua? Semangat pagi. Nah, kata semangat pagi misalkan itu ada satu sapaan. Ketika pagi atau semangat gitu ya. Ketika mereka menjawab itu, telah terikat satu emotional bonding dengan mereka. Keikatan emosional dengan mereka. Anda telah menyatukan fokus-fokus mereka semuanya kepada Anda. Dan itu menarik rekan-rekan semuanya. Ada emotional bonding yang Anda tarik.
mereka yang masih tidak fokus, masih asik dengan diri mereka sendiri, mereka masih asik dengan aktivitas mereka, Anda bisa gabungkan dalam satu kesatuan, hei datanglah pada saya, hei fokus sama saya. Dengan hanya sesingkat itu misalnya. Apalagi kalau misalkan Anda menyapa satu persatu lalu bertanya, kira-kira menurut Anda apa itu yang disebut dengan emansipasi misalnya. Anda lalu tanya satu persatu di awal sebagai sebuah pembukaan. Itu sebuah bonding juga. Anda tidak mencuekin, tidak asik sendiri di depan, Anda sendiri punya dunia sendiri, lalu mereka punya dunia sendiri. Seakan-akan Anda terbagi menjadi dua dunia yang berbeda. Hati-hati itu. Karena seakan-akan mereka juga kalau nyuekin Anda nyuekin mereka, ya sudah terjadi cuek-cuekan tuh. Sehingga apa? Konten Anda akan kurang maksimal didapatkan oleh mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah yang sering kali dilakukan adalah tidak menjelaskan tujuan. Nah ini penting. Anda sebagai pembicara di depan adalah seorang nahkoda. Nahkoda kapal yang naik ke dalam kapal Anda harus tahu tujuannya mau kemana, destinasi kita akan ditempuh berapa lama, apa saja yang akan kita hadapi di setengah perjalanan. Perjalanan ini buat mereka itu, kalau sudah sampai tujuan, kira-kira manfaatnya apa buat mereka. Kalau Anda jadi seorang nahkoda, termasuk kalau Anda naik pesawat juga sama. Halo, saya Latif, saya pilot pesawat ini, kita akan datang, kita akan berangkat dari Jakarta menuju Seoul misalnya. Kemudian saat itu perjalanan akan ditempuh sekian lama, sama. Pilot akan menjelaskan. Termasuk ketika di tengah ada guncangan-guncangan pun mereka akan menjelaskan. Nah, ibarat Anda sebuah nahkoda. Sebagai seorang nahkoda, maka Anda jelaskan tujuan Anda seperti apa. Apa yang akan mereka dapatkan kalau mendengarkan presentasi Anda dan fokus pada Anda. Apa yang menarik dari presentasi Anda sehingga mereka harus mendengarkan Anda dan harus join dalam Anda secara fokus. Ketika Anda menjelaskan tujuan itu, mereka akan bonding dengan Anda. Mereka akan percaya pada Anda. Mereka akan fokus pada Anda. Mereka akan menanti apa yang Anda jelaskan. Mereka berharap apa yang mereka dapatkan adalah sesuatu yang maksimal untuk mereka dari Anda. Itu akan membuat Anda keren. Lalu kemudian berikutnya adalah pembukaan yang monoton. Nah, seringkali ini Anda presentasi seadanya saja sehingga monoton. Padahal itu penting sekali buat Anda. Nah, apa yang harus dilakukan? Ada yang sudah saya sharingkan di video YouTube saya. Silakan kunjungi tentang bagaimana cara membuka presentasi yang keren. Ada 21 cara membuka presentasi yang mantap untuk Anda semua. Tekniknya berbeda-beda, bisa Anda aplikasikan dengan cara yang berbeda, dan tentunya itu akan membuat Anda lebih mantap lagi, sehingga tidak ada tuh pembukaannya itu saja, kemudian Anda membuka dengan cara yang biasa, orang pun mendengarkannya tidak full power mendengarkan Anda, full fokus pada Anda, bahkan bonding di awal atau ikatan dengan emosional dengan audiens Anda abaikan. Hal itu akan bisa Anda taklukkan dengan cara membuka presentasi dengan tidak monoton. Jadi yang pertama apa? Rekan-rekan semua. Yes, yang pertama adalah hindari basa-basi yang bikin basi. Yang kedua adalah jangan sampai ada cuekin audiens. Yang ketiga apa? Yes, betul. Yang ketiga adalah Anda jelaskan tujuan presentasi Anda dan apa yang akan mereka dapatkan. Dan yang keempat apa? Yes, buka dengan cara yang tidak monoton, buka dengan cara yang menakjubkan. Demikian dari saya, Dr. Abdul Latif. Saya akan kembali bertemu dengan Anda dengan tips-tips berikutnya tentang bagaimana menjadi seorang pembicara yang handal. Karena menjadi pembicara yang handal adalah hak setiap orang dan Anda bisa. Anda pasti bisa dan kita semua pasti bisa. Terima kasih. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Oke, Bapak Ibu, nanti di atas jangan bubar dulu, kumpul dulu ya. Saya mau briefing sebentar ya. Nah, kita akan naik ini kereta kabel car routing sampai ke Monsorak di atas. Rekan-rekan lihat, sangat-sangat tinggi sekali. Nggak kebayang kalau kita naik jalan kaki ke sana, mungkin butuhkan waktu berapa lama kalau jalan kaki? Jalan kaki mungkin habis 2 jam paling cepat. Kok nggak bisa nanjak ini susah. Mungkin besok juga belum nyampe, Pak. Iya. Berapa, Pak? 50. Ini dia, rekan-rekan. Cukup jauh. Monsorak. Penasaran di atasnya akan ada seperti apa pemandangannya? Kira-kira menurut Anda akan seperti apa? Seperti di Garut? Oh, pasti. Lebih mana indah dengan Garut, Korea ini? Garut lebih tetap. Kalau di Garut nanti di ujung akan ada bala-bala atau bakwan. Bakwan. Iya. Sama lepet. Sama lepet. Yes. Jadi di sini nggak ada bakwan sama lepet. Adanya onigiri. Onigiri nggak Jepang. ada. Kimchi. Oh, kimchi. Enggak mungkin sama 50. Baik guys, kita mulai naik ke atas. Ini dia.
Saya sekarang ditemani oleh rekan saya Rangga. Ini muatnya 50 orang katanya. Jadi batas 50 orang. Dan kondisinya berpadat-padat di atas. Kalau Anda lihat ini 50 orang. Jadi sebagian rombongan ada di dalam sana. Ini masih ingat dengan rekan saya ini, Bapak Go Usman. Dengan rekannya di sebelahnya Sojaim, Pak Hadi Berata. Ini dia. Ini saya dipaksa untuk nge-vlog, travel vlog. Ya. Bersama dengan saya rekan saya, Bapak Rangga. Bapak Rangga sudah dipasangi dengan mikrofon, Anda bisa ngomong. Yes. Gimana nih Pak Latif? Nggak tahu. Ini pengalaman pertama ya? Iya. Oke. Pengalaman pertama. Anak dikduk. 케이블카를 이용해주신 승객 여러분, 대단히 감사합니다. 케이블카는 설악동을 출발하여 Nah, itu dia. 금성까지 Kita mulai naik. Kita mulai naik. This cable car is now going to depart from Sorghum, and it takes about 45 minutes behind you to the north. You will see huge Nah, ini elements kita lihat. of Hall Wilson Rock. From the entrance of the Sorghum Hall Park, it takes about 2 hours to get to the Cape of Wilson Rock, which is 873 meters high. 또한 산바위를 오르는 길목에는 사람이 흔들어도 흔들린다는 흔들바위가 자리 잡고 있습니다. 직접 걸어 올라가시면 볼 수 있지만 케이블카 내에서는 흔들바위가 보이지 않습니다. On the southern area of the small park, KHOM, a small temple, is located at Yongdong Valley. A grand sitting rock is located on the front of it. In the area of Yongdong Valley, you can see a big temple called Senhun Song. On the right side of Senhun Song Temple, there is a bronze sitting statue of Buddha called Tall Bull, which means a great Buddha. Sayang sekali bahasanya bahasa 창밖을 보시면 또 한 대의 케이블카가 지나가겠습니다. bahasanya bahasa Korea. 내려가는 케이블카는 보시기에 대단히 빠른 것 같으나 두 대의 케이블카는 똑같은 Kita sedang 속도로 naik ya, 운행되며 rekan-rekan. 이곳에서 항상 근처에 있습니다. Wow, itu dia. Ini kalau bahasanya ada bahasa Inggrisnya akan lebih mantap. Sayang sekali bahasanya bahasa Korea, jadi kalau kita nggak ngerti bahasa Korea agak susah. 구상군이 이곳에서 상을 쌓았다하여 권금성이라고 부르며 Naik kabel Karluti. Kita sekarang naik jalan kaki. Selamat pagi. Foto absen. Ada
Kita lihat bagaimana perkembangan rekan-rekan kita. Wow. Sudah hampir sampai.